Ya, oke, untuk analisis menggunakan eh, di sini ada univariate deskriptif, kemudian validitas reliabilitas, kemudian normalitas, linearitas, dan yang terakhir adalah korelasi person. Nah, yang pertama kita lakukan di sini adalah nanti analisis univariate deskriptif terlebih dahulu. Namun sebelum itu nanti bisa dibuka ini ya, file 2105 ini, file Excel, client 2105 data dan hasil. Ini dibuka. Nah, di sini nanti ada tabulasi data. Nah, seperti ini ya tabulasi datanya. Bisa sudah kelompokkan menjadi dua variabel. Nah, kemudian di sini di pertanyaan ini ya 29, 30, 31, 35, 37 dan seterusnya. Nah, ini kan tadinya masih seperti ini nih. Nah, ini harus dibuat menjadi angka terlebih dahulu. Nah, untuk membuat angkanya di sini ada kriterianya ya. Nah, kriteria ini saya ambil dari file kuesioner. Nah, ini jadi 29 yang kurang dari satu itu kodenya 1 sampai 5 itu kodenya 2. Nah, untuk yang H2 ini ya. Nah, yang berapa lama waktu yang Anda dedikasikan setiap hari. Nah, ini kode 1 itu adalah kurang dari 30 menit, 2 itu 30 sampai 60, 3 itu 1 sampai 2 jam dan seterusnya seperti itu ya. Nah, ini adalah angkanya, ini angka untuk kodenya, ini adalah kriterianya seperti itu. Nah, untuk yang di sini, nah ini ada rumusnya ya. Ada rumusnya, nanti bisa diikuti untuk rumusnya seperti itu. Oke, setelah kita tabulasi seperti ini, kita masukkan datanya ini ke dalam aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 26. Untuk cara memasukkan datanya ke dalam aplikasi SPSS, caranya seperti ini. Jadi kita buat dulu ini ya. Nah, seperti ini, susun nama dari kode dari kuesionernya ini ya. Kita susun seperti ini. Ke bawah seperti ini sudah saya buatkan, nanti tinggal di copy saja. Nah, setelah dibuat seperti ini, lalu kita buka aplikasi SPSS-nya. Ini ya, kita menggunakan versi 26. Namun untuk SPSS sendiri di versi berapapun caranya sama saja. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik variable view. Ini ya, variable view. Nah, kita masukkan ini kodenya ini ya. Nah, kita copy seperti ini. Lalu kita pastekan di sini di name. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk total score ini merupakan penjumlahan dari total nilai ini ya, kecerdasan dan nilai hafalan. Nah, ini adalah penjumlahannya dan rumusnya, ini bisa diikuti. Oke, setelah seperti ini ya, lalu kita masukkan ini. Nah, penamaannya ini jenis kelamin ya, kita paste di sini. CKUS, jenis kelamin dan usia. Nah, seperti ini. Kemudian TKS dan THF. TKS itu ini. Nah, ini ya, kecerdasan spiritual dan hafalan. Kita paste di sini. Nah, setelah seperti ini lalu kita masukkan codingnya. Nah, karena di sini ada jadi untuk ini dulu ya, untuk usia dan untuk jenis kelamin dan usia ini kan bentuknya teks seperti ini ya, kata. Nah, ini kita rubah dulu type-nya. Jadi jenis kelamin dan usia ini kita klik. Nah, kita rubah ke string. Karakternya kita ganti ke 128. Usia juga sama ya, string 128 seperti ini. Oke, nah kemudian kita masukkan kodenya, coding dari ini ya. Nah, ini karena ini beda sendiri, yang lain itu kan hanya 4 kode ya. Jadi sangat tidak setuju, setuju dan sangat setuju. Nah, ini yang beda sendiri nih. Nah, harusnya ini disamakan. Kalau semuanya menggunakan Likert, semuanya harus juga Likert. Nah, semua ini beda sendiri. Nah, ini kita masukkan kodenya untuk 29. 29 itu kita lihat di sini. 29 itu adalah di kode HF1 atau hafalan 1.
Nah, ini untuk cara memasukkan codingnya sama saja ya. Jadi saya hanya contohkan beberapa saja. Sisanya nanti tinggal bisa diikuti sendiri. Nah, ini HF1. Kita klik di sini di value ya. Value. Nah, value 1 kita ketik 1, kemudian labelnya di sini adalah kita copy seperti ini. Kurang dari 1 juz. Nah, paste lalu add 2. Ini add ya 3, 4, 5, 'add'. Nah, setelah ini dimasukkan seluruhnya ya, lalu kita klik OK. Nah, jadi seperti itu untuk seperti itu untuk memasukkan codingnya. Nanti tinggal diikuti saja untuk yang lainnya ini ya. Jadi tinggal diikuti. Di sini ada pertanyaan nomor 29, 30, 31, 35, 37, 38, 39. Oke, seperti itu ya. Saya percepat prosesnya. Nah, nanti bisa diklik yang ini, data ya, SPSS data ini. Double klik saja. Nah, ini yang sudah saya codingkan. Nanti hasilnya akan seperti ini jika nah ini ya, jika memasukkannya benar seperti itu. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Oke, kita hapus dulu ini. Nah, misalkan tadi itu sudah dikodingkan seluruhnya, lalu kita copy ini datanya, kita masuk ini ya, data view. Kita copy data dari jenis kelamin ini ya, kita copy dari sini. Nah, ini dari sini sampai ke total score. Nah, sini kita copy, kita paste seperti ini. Kita paste di sini. Nah, seperti ini. Jadi nanti di sini sudah ada codingnya ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan analisis. Jadi yang pertama itu adalah deskriptif. Jadi kita mendeskripsikan jawaban-jawaban dari respondennya. Oke, caranya seperti ini. Klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kita pilih frequencies. Nah, kita masukkan ini jenis kelamin sampai dengan ini ya, HF12. Nah, untuk yang kecerdasan dan hafalan ini tidak dimasukkan. Kita pindah seperti ini dengan bagi tanda panah yang ini, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil dari univariate deskriptifnya. Nah, ini bisa kita copy seperti ini ya, klik kanan, copy, kita masukkan ke dalam Excel. Nah, seperti ini kita paste. Nah, lalu kita rapikan dan kemudian diinterpretasikan. Jadi nanti interpretasinya kurang lebihnya seperti ini ya, seperti yang saya buat. Jadi nanti tinggal diklik kanan, copy, paste di sini di Excel ini ya. Nah, seperti ini terus sampai dengan ke yang terakhir ya. Nah, sampai dengan yang HF12 seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang ini, yang sendiri-sendiri ini ya, yang kodenya beda, itu sudah saya kelompokkan di sini. Nah, ini kan yang sama kodenya. Nah, ini yang sama. Nah, ini yang berbeda saya kelompokkan di sini di bawah ini ya. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya setelah analisis deskriptif, kita ke pengujian ini ya, validitas dan reliabilitas. Caranya, kita kembali ke datanya. Oke, caranya untuk uji validitas reliabilitas. Jadi yang pertama kita uji adalah validitasnya terlebih dahulu. Caranya klik analyze, kemudian correlate, bivariate. Nah, kita masukkan ini ya, KS ya. Jadi kita masukkannya itu per kelompok sesuai dengan variabelnya. KS1 sama dengan KS28 ini ya.
Kemudian kita masukkan ke sini, ke variabel ini dengan mengklik tanda panah yang ini. Kemudian kita masukkan ini TKS, total skornya. Nah seperti ini, lalu klik OK. Nah ini adalah hasil validitas dari variabel KS atau kecerdasan spiritual. Nah ini validitasnya, saya lanjutkan dulu ya. Kemudian untuk uji reliabilitasnya caranya seperti ini, klik analyze, kemudian scale, reliability analysis. Nah kita masukkan seperti tadi ya, KS sampai dengan KS28 ini ya, KS1 sampai dengan KS28 kita masukkan ke item. Nah untuk yang reliabilitas itu tidak menggunakan total score, jadi hanya ini saja ya, jawaban dari KS1 sampai dengan KS28, tidak menggunakan total score. Lalu klik OK. Nah seperti ini hasilnya. Nah ini kita bisa interpretasikan. Jadi untuk yang satu laginya, yang hafalan, caranya sama ya, seperti itu ya, tinggal direpetisi saja. Nah di sini yang kita perhatikan untuk uji validitas adalah yang ini saja, yang terakhir ya, ini sheet yang terakhir, kolom yang terakhir ini. Jadi untuk yang ini tidak usah diperhatikan, jadi hanya yang terakhir saja ini. Nah ini kita lihat di sini kan ada yang titik 2. Nah titik 2 itu tandanya itu valid ya, atau bisa juga kita lihat dari ini. Jadi yang titik 2 itu adalah nilai percent correlation, atau kita lihat dan nilai dari seek to tail-nya. Jadi seek-nya itu ini bawahnya ini ya. Nah ini nilainya 0,002, artinya di sini di bawah 0,5, maka untuk pertanyaan dari kuesioner ini KS1 dinyatakan valid, seperti itu. Kemudian untuk yang KS2 kita lihat ini ya, nilai seek-nya adalah 0,000, lebih kecil dari 0,5, maka untuk yang KS2 ini dinyatakan valid. Jadi seperti itu dan seterusnya. Nah mudahnya seperti ini ya, sudah saya rangkumkan. Nah untuk uji reliabilitas itu kita lihat ini nilai dari ini ya, reliability statistiknya. Kita lihat nilai dari Krobakalpa. Nah nilainya itu harus lebih besar dari 0,60. Nah ini sudah lebih besar dari 0,60, maka untuk variabel kecerdasan spiritual dapat dikatakan seluruh kuesionernya valid dan reliable. Nah kita lihat di sini untuk yang hafalan ini ada yang tidak valid ya, ada 2 yang tidak valid. Namun ini tidak apa-apa, karena untuk yang hafalan ini kan ada kuesioner yang skalanya berbeda-beda, itu wajar kalau ada yang tidak valid. Namun yang terpenting di sini adalah reliabilitasnya. Jadi untuk hafalan Quran ini reliabilitasnya 0,671, masih di atas 0,60, maka dapat dikatakan reliable. Nah sampai tahap ini maka seluruh item kuesionernya dapat digunakan. Nah selanjutnya adalah uji normalitas. Nah normalitas caranya seperti ini ya, kita kembali ke tadi. Nah ini klik analyze, kemudian kita pilih descriptive statistik, kita pilih ini explore, kita masukkan ini 2 nilai ini ya, kecerdasan spiritual dan hafalan, ke dependent list. Lalu kita pilih menu plots yang ini, kemudian kita klik plots. Nah kita ini ya, pilih normality plot with test, continue, lalu OK. Tunggu sebentar. Nah ini ya, jadi untuk pengujiannya di sini kan ada 2 nilai, yaitu Kolmogorov dan Shapiro, tapi di sini saya menggunakan nilai dari Kolmogorov. Nah pada Kolmogorov ini kita lihat nilai seek-nya ini ya, nilai seek-nya ya, jadi dikatakan normal jika seek-nya itu lebih besar dari 0,05. Nah untuk yang kecerdasan spiritual ini lebih kecil, maka untuk yang kecerdasan ini tidak terdistribusi normal, namun pada hafalan Quran itu terdistribusi normal karena seek-nya itu lebih besar dari 0,05. Nah selanjutnya uji linearitas. Nah ini ya, linearitas caranya klik analyze, kemudian compare means. Nah ini kita klik means. Nah kita masukkan ini ya, kecerdasan spiritual ini ke independen, kemudian hafalan ini ke dependent. Klik option, lalu kita centang ini test for linearity, kita centang continue, lalu OK.
Nah, ini adalah nilai dari hasil dari uji normalitasnya, uji linearitasnya. Nah, untuk linearitas ini yang kita lihat ini nilai dari signifikasi dari combine ya, between group combine. Nah, ini nilai signya ini yang paling atas ini. Jadi dikatakan normal jika nilai signya itu lebih kecil dari 0,05. Tapi ini masih lebih besar ya, maka ini dapat dikatakan tidak linear, hubungannya tidak linear. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ya, uji korelasi Pearson. Oke, untuk uji korelasi caranya seperti ini. Klik analyze, kemudian correlate, lalu ini ya, bivariate. Nah, ini kita reset dulu. Nah, di sini kita masukkan ini kecerdasan spiritual dan hafalan Quran seperti ini, lalu klik OK. Nah, ini adalah uji korelasinya. Sama seperti tadi ya, kita lihat nilai ini, sig totalnya ini lebih kecil dari 0,05, maka di sini terdapat hubungan atau korelasi yang signifikan seperti ini. Nah, ini sudah saya interpretasikan untuk yang korelasi. Nah, di sini kan nilai korelasinya ini ya, nilai persen korelasinya adalah 0,415. Nah, kita lihat di sini 0,415 itu dalam kategori sedang. Nah, maka kekuatan hubungan antara kecerdasan dan hafalan itu berada dalam kategori sedang seperti itu. Nah, ini ya, seperti ini ya, dalam kategori yang sedang. Jadi semakin baik kecerdasan spiritual, maka akan semakin baik juga hafalan Qur'annya. Seperti itu untuk kesimpulannya dari pengujian korelasi ini. Nah, sekian untuk pengujiannya. Ini sudah saya siapkan lampirannya. Jadi untuk lampiran ini merupakan hasil dari output ini ya, output SPSS ini. Nah, sudah saya pindahkan ke sini, jadi nanti bisa langsung dikopas saja seperti itu. Nah, kalau untuk halamannya ini ada 21 halaman. Oke, sekian untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.